Dua atau tiga lah Pak setidaknya ya, yang akan saya tanyakan ke Pak Mahfud, kaitannya dengan hukum dua-duanya. Satu soal setelah Pak Prabowo mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa mendukung RUU perampasan aset. Nah, ini saya mau tanyakan ke Pak Mahfud, karena banyak sekali di timeline dan follower Pak Mahfud meminta supaya Pak Mahfud menanggapi. Kenapa? Karena mereka tahu di pemerintahan sebelumnya, Pak Mahfud salah satu tokoh yang mendorong ini, tapi kemudian sampai sekarang belum jelas nasibnya. Dan Presiden kemarin sudah mengatakan mendukung RUU perampasan aset. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya akan tanyakan tentang sekarang yang lagi rame Pak. Setelah Februari kemarin, kemudian disahkan Undang-Undang BUMN yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, lalu terjadi kontroversi karena di dalamnya menyebutkan bahwa direksi, komisaris, pegawai badan BUMN itu bukan merupakan penyelenggara negara. Padahal sebelumnya mereka disebut sebagai penyelenggara negara. Sehingga orang mengatakan bahwa KPK tidak bisa lagi menyentuh. Nah, saya mau tanyakan ke Pak Mahfud, apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ya, saya gembira bahwa ini merupakan lanjutan statement ya. Lanjutan statement yang nanti entah komitmennya kita lihat dari Pak Prabowo untuk betul-betul berperang habis-habisan melawan korupsi. Karena rancangan undang-undang perampasan aset ini udah di 2 periode Pak Jokowi. 2 periode Pak Jokowi? Iya, periode pertama tuh sudah dibahas, selesai tahun 2018. Lalu ada masalah kecil soal-soal teknis gitu ditunda, lalu 2019 pemilu, tidak sempat dibahas lagi. Nah, ketika periode kedua Pak Jokowi, di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, Pak Jokowi mengirim supres, ya, surat presiden, untuk 2 undang-undang, rancangan undang-undang. Satu, rancangan undang-undang perampasan aset, yang kedua, rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja uang tunai. Oke. DPR udah masuk nih prioritas utama, ya. Masuk prolegnas. Prolegnas prioritas itu tahun 2020 ada daftarnya masuk. Sehingga ketika kita bahas tiba-tiba di akhir tahun itu sesudah mau masuk ke tahun 2021, Ketua Balek Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Balek waktu itu, Menteri Hukum sekarang, ya, datang kepada saya memberitahu, Pak, itu rancangan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu, yang perampasan aset kami setuju untuk segera diselesaikan. Tapi yang untuk pembatasan uang kartal, ya, transaksi uang kartal itu kami minta agar DPR yang menjadi pengusulnya, agar tidak semuanya dari pemerintah. Oh, jadi berbagi. Satu usul berbagi. Pemerintah, satu usul DPR. Ya, tapi terus ada, Pak, karena itu nanti akan betul-betul menekan partai politik dan politisi untuk pendanaan kegiatan partai, maka kami usul ada undang-undang tentang keuangan bagi partai politik gitu. Oh, oke, tambahan ya? Tambahan, jadi disertai dengan itu. Iya, iya. Terus, saya setuju, saya bilang, saya setuju. Yang penting 2 undang-undang ini jalan, karena untuk memberantas korupsi ini kuncinya, saya bilang. Oke, tapi tiba-tiba sampai akhir tahun 2022, ya, sesudah selesai itu di pembahasan, tahu-tahu macet. DPR tidak mau membawa ke sidang tingkat kedua. Di pembahasan-pembahasan internal antara pemerintah dan DPR dengan Balek itu sudah selesai, tapi tidak masuk ke agenda untuk pengesahan di tingkat kedua. Tingkat kedua itu maksudnya lanjut ke paripurna ya? Ke paripurna untuk pengesahan. Nah, tidak tahu siapa yang mengganjal, tapi tidak masuk. Nah, itulah sebabnya lalu ketika ribut-ribut soal pencucian uang yang di Kementerian Keuangan itu, saya mengingatkan 349 triliun itu ya? Nah, iya 349 triliun ya. Saya mengingatkan ke DPR, loh, kalau mau lebih mudah memberantas korupsi kan tinggal undang-undang perampasan aset Bapak setujui gitu kan. Pak Mahfud menyinggung itu ya di forum ketiga bersama DPR. Karena DPR pada waktu itu kelihatan menghambat terhadap undang-undang perampasan aset ini. Lalu tiba-tiba mereka nyalakan pemerintah. Pemerintah kalau memang sungguh-sungguh, nah ini saya masih ingat ini, anggota DPR yang bagus juga nih visinya, Hinca Pandaitan. Ya, Komisi 3. Komisi 3. Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh, katanya. Satu,
keluarkan aja Perpu. Nanti kami setujui di sini. Kalau udah presiden keluarkan Perpu, itu masih ada kalau dilacak ininya. Atau kalau enggak, yang lain Bu, kirim surat lagi ke sini. Ya kami kan udah kirim surat, tapi oke, terus kita kirim surat lagi, saya lapor ke presiden, presiden kirim surat agar rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Betul, surat kedua presiden itu. Surat kedua, berarti ketiga dengan yang dulu tahun yang sebelumnya satu, pertama gitu. awal. Jadi dalam hal ini pemerintah Pak Jokowi memang serius ini undang-undang perampasan aset. Bahkan dia pernah mengatakan, Pak Menko, kalau memang nanti di DPR berat, ya nanti kita keluarkanlah dengan Perpu. Kalau memang berat. Tapi nanti akan saya coba dulu approach pimpinan partai gitu. Tapi sesudah itu lagi sibuk pemilu lagi kan, tertunda lagi. Nah jadi itu tapi yang Pak, sebelum lanjut ke situ, saya Bapak menyinggung tadi bahwa Bapak menyampaikan itu di depan anggota DPR Komisi 3 ketika itu. Artinya DPR itu akhirnya tergantung pada ketua parpol. Ketua partai dia katanya. kan tidak mau dia melangkah. Mereka ini Korea-Korea, cuman Korea. Di sinilah ngetopnya Korea, Pak. Itu sebabnya dulu Pak Jokowi, oke Pak Mahfud, kalau kita kirim surat, kalau nanti gagal lagi saya panggil, saya undang ketua parpol untuk berbicara gimana caranya. Ini penting bagi pemberantasan korupsi, kata Pak Jokowi waktu itu. Siapa terus kirim surat lagi gitu. Nah, karena ada pembicaraan dari Pak Bambang Pacul tadi, itu kan orang lalu punya persepsi, oh kalau begitu nih PDIP tidak setuju terhadap ini, gitu. Lalu PDIP kan banyak tudingan tidak mau beratas korupsi. Saya ketemu Bu Mega. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ketemu Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya sambil gurau, Bu, ini undang-undang perampasan aset katanya harus kata Pak Pacul harus disetujui dulu oleh ketua partai. Kalau ketua partai tidak setuju ya tidak bisa. Bu Mega itu jawab gini, Pak Mahfud, saya setuju rancangan undang-undang perampasan aset itu. Tapi jangan buru-buru, karena yang harus kita benahi sekarang itu polisi dan jaksa. Penegak hukum dulu dibenahi, baru undang-undang perampasan aset ini. Kalau enggak nanti, ini bisa dijadikan alat untuk membuat korupsi-korupsi baru. Ini kata Bu Mega? Kata Bu Mega. Jadi clear, Bu Mega itu enggak menolak undang-undang perampasan aset. Tapi ditunda dulu, polisinya diperbaiki dulu. Secara struktural dan sebagainya, kan waktu itu sedang ada keluhan kan tentang polisi, jaksa dan sebagainya gitu. Apa tanggapan Pak Mahfud ketika itu? Nah, saya katakan iya Bu, tapi menurut saya sih bisa simultan sebenarnya. Ini jalan penataan polisi dan jaksa sambil jalan. Kalau nunggu satu yang lain mungkin agak lama, tapi diskusi tidak panjang. Tapi jelas waktu itu Bu Mega setuju, karena memang pikirannya itu gini, Mas Rizal, kalau ada undang-undang perampasan aset, polisi dan jaksanya tidak beres, itu bisa dijadikan alat untuk memeras. Kan orang akan dirampas asetnya itu, didatangi oleh kejaksaan, didatangi oleh polisi, iya kan, kamu punya aset sekian, tidak wajar. Ini kamu korupsi, kan gitu, ini saya rampas. Kan bisa kong kali kong. Jadi alih-alih menekan angka korupsi, menciptakan korupsi baru. Bisa korupsi baru. Jadi dia ayo bayar ke saya, kamu asetnya ada dirampas nih, dikasih surat pemutihan udah selesai per tanggal sekian. Itu bisa jadi memang. Tapi saya kira yang itu bisa diminimalisir dengan pengawasan dan komitmen presiden kan waktu itu. Presiden udah punya komitmen untuk itu. Sehingga sebenarnya untuk partai belum tertutup ini, apalagi kalau itu dikatakan PDIP mau asal polisi dan kejaksaan dibenahi dulu gitu. Ini belum waktunya Pak Mahfud gitu. Saya teringat pada tahun 2001 saya kan pernah jadi Menteri Kehakiman. Zaman Gus Dur. Iya, saya mengajukan rancangan undang-undang pembuktian terbalik yang kira-kira mirip lah dengan perampasan aset ini. Apa itu? Yaitu satu proses hukum di mana orang yang menjabat itu kalau hartanya profil tidak sesuai dengan profil jabatan dan gajinya, maka dia dinyatakan korupsi. Kamu tersangka korupsi atau kamu diduga korupsi, diberi waktu dalam waktu 2 bulan membuktikan. Ini kamu 5 tahun bekerja jadi menteri misalnya. Menurut hitungan saya menteri itu seumpama tidak dimakan gajinya itu paling banyak akan 6 miliar. Itu kamu kok sekarang tambahan kekayaanmu menjadi 9 miliar. 3 miliar berarti kamu
Harus korupsi, membuktikan. Lalu buktikan, Pak. Oh, Ini itu undang-undang pembuktian terbalik. Itu saya buat ya, undang-undang pembuktian terbalik. Ini dia jelaskan 3 miliar, Pak. Ini kenaikan NJOP sekian. Kan gampang toh. Ini hibah dari ayah saya yang meninggal sekian, warisan sekian. Bisnis istri saya ini misalnya. Udah, kalau clear bersih. Itu undang-undang pembuktian terbalik. Kalau nggak bisa dijelaskan, Anda korupsi, kira-kira gitu. Kalau nggak bisa dijelaskan, Anda korupsi, profilnya nggak cocok, kan gitu. Nah, itu saya buat, lalu kan terjadi reshuffle kabinet. Gus Dur diganti, Bu Mega naik. Nah, RUU itu saya tinggal di situ. Nggak muncul-muncul, sehingga ketika tahun 2004 saya jadi anggota DPR, saya tagih, karena saya di Komisi 3, saya tagih ke Kementerian Kumham yang dipimpin oleh Pak Yusril, tapi saya nagihnya ke Pak Oka Mahendra, Dirjen Perundang-undangan. Dia bilang, Pak, itu mana RUU yang dulu? Pak Mahfud katanya. Itu sudah pernah dibahas sebentar, tapi tidak ada yang setuju, karena itu bisa jadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum kalau berlaku undang-undang. Sama dong alasan dengan Bu Mega. Sama dengan alasan Bu Mega. Itu konsisten. Waktu itu kan Bu Mega juga presidennya. Nah, ya sudah, saya diam. Lalu sekarang kok muncul undang-undang perampasan aset. Ketika saya Menko, saya ajukan. Saya bersama Pak Yasona nih yang memperjuangkan masuk ke prolegnas, dan berhasil pada waktu. Berhasil dibahas juga. Jadi sampai selesai. Sempat berapa kali masuk prolegnas, Pak? 2 kali ya? Di zaman periode pertama masuk prolegnas dan sudah final juga, tapi tinggal pengesahan.